Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini hari yang istimewa yang dirayakan oleh semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Oleh sebab itu, khotbah kita pada hari ini akan diambil dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-16, dimulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu sudah berlalu dan kita berjumpa kembali di hari Minggu ini, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelumnya saya menyampaikan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun pada minggu-minggu yang lalu dan juga pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati bagi yang berduka, bagi yang merasa ada kesulitan dalam kehidupan. Saya berdoa buat saudara, kiranya Tuhan menguatkan, memampukan untuk melewati semuanya ini. Bagi yang bersuka cita, tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah sumber sukacita bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang nats ini, tidak bisa terlepas dari ayat-ayat di atasnya. Apakah itu? Bercerita bagaimana Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid, baik di Emmaus dalam perjalanan murid-muridnya, baik kepada para perempuan. Yesus menampakkan diri dan juga kepada murid-murid yang lain. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus menampakkan diri? Karena ada kelemahan, makanya Yesus harus menampakkan dirinya. Kelemahannya yaitu para murid sangat sukar untuk percaya kebangkitan dari Tuhan Yesus, sehingga mata rohaninya tertutup untuk melihat Yesus itu telah bangkit. Sehingga Yesus menampakkan diri, memperkenalkan diri kepada mereka kembali, supaya mereka yang sebelumnya lesu, lemah, terjatuh dalam patah semangat karena di mindset mereka, guru mereka telah tiada, sehingga tidak ada lagi kebersamaan, tiada lagi semangat, patah hati. Yesus datang menampakkan diri supaya dengan kebangkitannya, sebentar lagi dia akan naik ke sorga. Dia mempersiapkan para murid untuk mengubah
dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang putus asa. Dia ubahkan itu dengan memunculkan keberanian bagi mereka. Enak ya, Tuhan Yesus itu walau murid-muridnya penuh dengan kelemahan, tapi dia tidak marah-marah sama muridnya. Dia tidak menghukum kelemahan muridnya, tapi malahan dia memotivasi muridnya untuk berpindah dari tiadanya hasrat untuk kembali berhasrat, bersemangat, berani, berkobar-kobar dalam memberitakan kebangkitan dan kenaikannya ke sorga, ke seluruh penjuru dunia. Itulah pesan utama dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Tetapi bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus juga mempersiapkan, kalau dia sudah naik ke sorga, maka apa yang mau dikerjakan murid-muridnya? Tidak cukup dengan hanya berani, tidak cukup dengan hanya bersemangat, tidak cukup hanya dengan motivasi, harus ada bekal yang Tuhan Yesus sediakan bagi mereka. Itu sebabnya suruhan pertama dari Nats ini, pergilah. Untuk apa? Memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil dengan apa? Ada tanda-tanda yang menyertainya. Seperti apa tanda-tanda penyertaan Tuhan kepada para murid-muridnya? Pertama yang mau kita lihat, yaitu Tuhan Yesus meyakinkan bahwa walaupun dia terangkat ke sorga, bukan berarti dia tidak ada bersama-sama dengan para murid. Dia ada bersama-sama para murid melalui rohnya, dan nanti akan digenapi dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup para murid dan orang-orang percaya dari zaman ke zaman. Dan pemberitaan firman akan berjalan dan akan bertumbuh karena Tuhan Yesus menyertai mereka. Sampai kini Tuhan Yesus menyertai pemberitaan firman, pemberitaan Injil dengan segala cara, dengan segala upaya, baik dari manual ataupun dengan memakai teknologi. Keberhasilan itu adalah karena penyertaan Tuhan Yesus saja. Kita adalah alatnya semata. Teknologi adalah alatnya semata. Tetapi yang menggerakkan semuanya ini adalah Tuhan Yesus dalam rohnya yang kudus. Untuk memberitakan Injil itu melalui orang-orang percaya. Melalui saya, melalui Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dengan caranya masing-masing. Dengan kemampuannya masing-masing. Saudaraku yang dikasihi. Jadi semua itu adalah karena Tuhan. Apapun juga keberhasilan yang dicapai para murid, itu hanya karena Tuhan. Bayangkan dari begitu banyak jumlah manusia di dunia. Dunia ini mayoritasnya adalah anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen. Dari kecil pada zaman Rasul-Rasul masih sedikit, masih dalam bentuk komunitas, bentuk grup sel. Tapi sekarang menjadi agama mayoritas di dunia ini. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena pemberitanya. Pemberitanya hanya sebagai alat. Bukan karena teknologinya. Teknologi itu hanya sebagai alat. Tapi Tuhanlah yang bekerja melalui manusianya, melalui teknologinya. Sehingga sampailah kepada kita, sampai pada saat ini, sampai kepada semua makhluk. Saudaraku yang dikasihi, yang kedua, bukti penyertaan Tuhan yaitu apa? Yaitu firman-Nya. Firman yang Yesus ajarkan kepada mereka menjadi dasar yang teguh bagi pemberitaan Injil. Firman yang berisi kebenaran Kristus dan kesaksian kebangkitan Kristus.
merupakan isi pemberitaan para murid yang jelas dan tak dapat dibantah. Jadi mereka ada dasarnya, ada faktanya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, itulah yang mereka beritakan. Bukan dari karangan pribadi, tetapi dari apa yang telah mereka lalui bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan juga pengajaran dari Roh Kudus. Jadi yang mereka beritakan adalah Injil. Injil asal katanya Evangelion, artinya kabar sukacita. Itu yang mereka sebarkan. Saudaraku, ini juga menjadi kilas balik untuk kita berubah, memakai teknologi. Baiklah itu juga untuk memberitakan kabar sukacita. Bukan memberitakan hoax, bukan memberitakan ujaran kebencian, bukan memberitakan hal-hal yang negatif. Terlebih pada masa-masa sekarang, begitu banyak. Hanya soal bansos saja sudah dimasukkan ke Facebook. Hanya karena sakit hati tak mendapatkan bantuan, masukkan ke Facebook. Beragam, semakin ricuh. Seharusnya sukacita yang diberikan dari pimpinan presiden, dari daerah, itu membuahkan sukacita. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang kisruh, banyak yang tidak enak, banyak yang sakit hati. Tetapi baiklah kita sebagai orang Kristen, apalagi pada masa-masa sekarang, Anda dan saya menjadi pemberita sukacita. Hal-hal yang menggairahkan, memberikan semangat, yang membangun, yang menyatukan persepsi, solidaritas antar umat, antar sesama. Itulah yang kita bangkitkan pada saat ini. Bukan semakin menambah kesulitan negara ini, kesulitan kita. Jadi mari bijak memakai media sosial, teknologi, memakai panca indera kita hanya untuk memberitakan hal-hal yang baik. Terlebih apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Ingat, menjadi berkat karena engkau sudah diberkati. Suaramu diberkati, maka jadilah berkat bagi orang lain. Keadaanmu yang terberkati, maka menjadi berkatlah bagi orang lain. Dan beritakanlah itu apa yang telah Tuhan perbuat kepada kita. Saudaraku, itulah yang Tuhan inginkan, menyebarkan Injil, Evangelion, kabar sukacita sampai pada masa kini. Yesus bekerja melalui kita. Yang ketiga, yaitu apa? Tanda-tanda penyertaannya adalah bahwa pemberitaan Injil, orang-orang percaya itu dibekali dengan apa? Ada beberapa tertulis di situ. Mengusir setan dalam nama Tuhan, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, memegang ular tapi enggak dipatok, minum racun maut tapi tak mati, menyembuhkan orang sakit hanya dengan penompangan tangan. Ya, hal-hal yang mustahil dikerjakan oleh seorang manusia dari dirinya, tetapi dengan penyertaan Tuhan, maka itu ada dan bisa terwujud. Sampai sekarang itu juga bekerja. Karena Tuhan yang dulu, sekarang, dan nanti dia tetap adalah Tuhan Yesus yang sama. Kalau dulu orang bisa mengusir setan, pada hari ini juga kita bisa mengusir setan. Tetapi secara umum apa yang mau kita ambil? Tanda-tanda penyertaan Tuhan di era masa kini, era kemajuan ini. Kalau pada masa dulu mengusir setan, apa pada masa kini? Pada masa kini sudah banyak orang kesetanan. Bagaimana kita bisa mengusir itu, setan dari orang yang telah kesetanan? Kalau Anda bisa dan saya bisa meneduhkan hati orang yang kesetanan, yang emosi, pikirannya suntuk, berarti itu juga adalah tanda-tandanya Tuhan menyertai kita, memberikan kepada kita kemampuan. Kalau dulu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, nah pada masa kini itu juga bisa terjadi, tetapi dalam skala umum, bagaimana kita diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik.
dari penelitian di media sosial, semakin banyak orang pengguna media sosial, bukannya semakin sopan cara orang berkomunikasi, bukannya semakin baik cara orang berkomunikasi. Ini pertanyaan, ada apa dengan kemajuan zaman? Tetapi kalau anak-anak Tuhan, semakin maju zaman, maka dia semakin paham dengan cara berkomunikasi, baik secara verbal dan non-verbal, secara pembicaraan biasa dengan panca indera, atau dengan pembicaraan memakai media teknologi. Dia tahu memanfaatkan bagaimana komunikasi yang baik, komunikasi yang membangun, komunikasi yang memberikan semangat kepada orang-orang lain. Memegang ular, tanda-tandanya memegang ular. Dulu para murid bisa memegang ular, tak dipatok, tak mati, ular beracun. Nah sekarang apa? Pada masa kini, ular adalah simbol kebohongan, simbol keberdosaan. Diberikan kepada kita kemampuan untuk mengendalikan kebohongan, mengendalikan keberdosaan. Ular dalam bahasanya, bahasa Bataknya, ulok. Zaman sekarang banyak orang yang menguloki, misalnya, hanya penuh dengan kebohongan, menguloki dongannya, supaya ada kepentingan. Nah, kita bisa mengendalikan itu. Roha menguloki, roha mengototoi, roha yang melakukan yang tidak baik. Kalau itu bisa kita lakukan, berarti kita ada penyertaan dari Tuhan. Tanda-tandanya. Tanda berikutnya, minum racun maut. Racun. Zaman dulu racun dalam bentuk cairan, mungkin dalam bentuk serbuk. Terminum tidak sengaja. Para rasul tidak apa-apa. Pada masa kini apa? Racun-racun zaman. Racun-racun persahabatan. Kita ada dalam masa yang sangat rentan. Banyaknya racun-racun bertebaran. Kita hidup di antara itu. Di antara orang-orang yang memegang racun atau menghasilkan racun. Racun kehidupan. Tapi kita, walaupun berdiam di tengah-tengah hal seperti itu, tapi kita tidak akan apa-apa. Karena kita memiliki perlindungan dan kita mau dilindungi. Kita bisa membentengi diri kita dari racun-racun zaman kini. Banyak itu, racun-racun apa itu? Yang bisa merusak generasi-generasi masa kini. Yang berikutnya menyembuhkan orang sakit. Dulu mereka menyembuhkan orang sakit dengan menompangkan tangan, mengolesi minyak, bisa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga bisa terjadi. Tapi secara umum, apa yang mau kita aplikasikan? Banyak yang sakit di dunia ini. Orang-orang sakit hati, perasaannya lagi gundah gulana, butuh disembuhkan, butuh dibaluti. Nah, orang percaya yang disebut dengan anak-anak Tuhan bukan semakin menambah sakitnya orang, tetapi mengurangi sakitnya orang kalau tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Bukan membuat orang sudah jatuh ketimpa tangga, tetapi dia memulihkan dengan apa yang bisa dia perbuat untuk menghiburkan orang yang sedang sakit, sakit moral, sakit fisik, dan lain sebagainya. Banyak yang dimampukan seperti itu. Dan kalau itu ada dan itu terjadi, berarti itu juga adalah tanda-tandanya Tuhan menyertai kita dalam memberitakan Injil tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa Yesus tetap sama dari dulu sampai dengan sekarang dan pada masa yang akan datang, menyertai para murid generasi pertama, juga menyertai kita generasi masa kini dan masa yang akan datang sepanjang zaman. Situasi medan, situasi keadaan pasti memang berbeda dulu dan sekarang. Apalagi pada masa yang akan datang, situasi hidup sudah menjadi lebih berbeda. Tetapi tugas kita tetap sama, memperjuangkan penyebaran berita sukacita
berita Injil hingga ke ujung bumi. Walau kadang cenderung semakin sulit, tetapi ingatlah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah walau dunia berubah. Setiap anak-anak Tuhan yang setia memberitakan Injil dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya, dia juga harus mengandalkan penyertaan Tuhan Yesus secara penuh, supaya dia mampu, supaya dia boleh tetap kuat apapun itu alar melintang yang ada dalam setiap zaman yang berbeda-beda itu. Oleh sebab itu, terlebih pada masa-masa sekarang ini, mari tetap bangkitkan semangat kita dengan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada perubahan mindset, perubahan moral, perubahan semangat menjadi naik, menjadi lebih baik. Karena Tuhan Yesus menyertai kita, tidak meninggalkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Kiranya engkau dan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, terberkati. Tuhan Yesus memberikan kepada engkau semangat, memberikan kepadamu pengharapan, memberikan kepadamu keyakinan. Dia tetap sama, yang menyertai para murid, menyertai kita juga pada saat ini. Dengan pemberitaan firman, pakailah waktu ini dengan segala cara, dengan teknologi, dengan mimbar gereja, atau dengan persekutuan di kehidupan kita masing-masing. Beritakanlah yang baik, nyatakanlah yang baik, dan buatlah yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Engkau tetap sama dari dulu, sekarang, dan pada yang akan datang. Seperti Engkau yang memberikan perintah untuk menyebarkan firman-Mu melalui para murid-murid, menyebarkan ke seluruh dunia dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Pada saat ini juga kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan Injil, menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupan kami, supaya melalui apapun itu yang boleh kami pakai sebagai sarana, itu memberikan hasil. Orang lain menjadi lebih semangat, lebih kuat, lebih tabah, lebih terhibur dengan kehadiran anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memakai kami untuk menjadi sarana, alat-Mu dengan kemampuan kami yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil sebagai pemberita Injil dengan kohononnya masing-masing. Ada dipanggil sebagai pemberita Injil di pekerjaan di sektor swasta atau pemerintahan. Engkaulah ya Tuhan yang memberkati segala apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, apa yang kami nyatakan melalui hidup kami. Itu menjadi kemuliaan nama Tuhan, sehingga orang lain menjadi terberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.